Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la sadid. Fadkurni adkurkum waskuruli wa la takfurun. Allahumma rabbana tahbainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Al-ayah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, diberi perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa sholat asar berjamaah sarang-sarang babarengan ya, bersama jamaah ya. Saya juga sebagai imam di majelis taklim Al-Ihsan Mitra Agung ini ya, sebagai imam. Mudah-mudahan ibadah kita, amal ibadah kita, puasa kita, saum kita, amal-amal soleh kita di bulan suci ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salamnya moga tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, kepada para sahabatnya, kepada semua atba'ut tabi'in, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita di akhir nanti mendapat syafaatul uzma, yakni dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam menjalankan aturan Allah dan Rasulnya, dan patuh kepada Rasulnya, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita tiap detik, tiap sholat, kadang-kadang selalu bersyahadat terus, menguatkan iman dan takwa kita, iman dan Islam kita di badan kita. Jangan sampai terlepas sampai akhir hayat kita. Kita harus bisa mengumandangkan kalimat tauhid, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan badan kita isi dengan kalam-kalam Allah, yaitu kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim, sebagai cahaya Allah, sebagai nurullah, sebagai hidayatullah, sebagai Quran kita semua, wahai umat Islam semua, wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kitab Quran adalah petunjuk bagi kita semua, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bayinat, sebagai pembeda, dan wal furqan sebagai penjelas, dan Al-Quran itu sebagai penjelas. Bayinat penjelas, wal furqan pembeda, bisa membedakan antara hak dan yang batil, benar dan salah, betul dan salah. Dan Allah sudah menjelaskan dalam kitab Quran ini, menjelaskan tentang kehidupan kita, tentang kehidupan nabi-nabi, tentang kehidupan para wanita-wanita seperti Siti Maryam, Siti Aisyah, semua di sini ada komplit tentang perjalanan kehidupan para aulia Allah, para nabi dan rasul. Di sini ada sebuah Quran ini komplit ya, satu Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat menurut para alim ulama ya. Sebagian diturunkan di kota Mekah 86 ayat, dan sebagian lain lagi di kota Madinah 28 ayat. Jadi jumlah semua 114 surah. Kita pahami, hayati, dan masukkan ke
fuada kita, akal kita ini, sam'a kita, basirah kita, qalbu kita, dan panca indera kita, agar supaya Quran ini masuk ke badan kita, agar kita nanti di kehidupan akhirat nanti mendapatkan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau buta tanpa ilmu Allah ini sebenarnya badannya hitam, gelap, bagaikan malam gelap gulita di jam 12 itu gelap. Mana orang gelap itu white ya, mau leng rata irang ya, badannya itu irang. Kalau tanpa kalam Allah, tanpa Al-Quranul Karim, sebenarnya hitam badannya ya, hitam, penuh dosa, penuh ingkar kepada Allah, penuh membelakangi aturan Allah dan Rasulnya, maka badannya hitam, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila dulumat, maka yang hitam itu kasih cahaya, wan nur, ya ini Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di alam dunia ini. Berpegang teguhlah wahai umat Rasulullah SAW, ikhwan fiddin rahimahullah, kepada Al-Quran ini adalah petunjuk bagi seluruh manusia di alam jagat raya ini. Siapa orang yang mau berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi, yaitu sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan selamat hidup di dunia dan selamat hidupnya ketika nanti di akhirat kelak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sesuai al-hadis, taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum man tanil huwa kitabullah wa sunnatur rasul. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekarang saya mencoba mengurai tentang hadis-hadis Bukhari wa Muslim dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Ya ini, yang menguasai di hari pembalasan, ya Allah, nanti ya dibalas kalian waktu ketika hidup di alam dunia ini. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Amal baikmu ketika dilaksanakan di alam dunia itu sekecil biji sawi pun tidak akan terlepas dari kegenggaman dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada pembalasan nanti di akhirat nanti ya Allah. Jangan kita berbesar hati, kita punya ilmu, jangan kita berbesar hati kita punya harta, kita jangan berbesar hati punya pangkat kedudukan. Itu ini dari siapa? Itu semua dari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut disyukuri, dihayati dan ditafakuri, dan kita wajib bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita membalasnya dengan amal baik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak zikrullah, banyak membaca tasbih, tahlil, tahmid, dan membaca Alkitabnya, yaitu Alkitabullah, Al-Quranul Karim ya. Puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Allah itu ya kepada siapa saja yang diciptakan Allah, dan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu sifat Allah. Quran surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 2 sampai 4. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alad dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah itu sudah menciptakan langit dan bumi dan seisinya semua, dan bumi, dan mengadakan gelap dan terang, mengadakan gelap itu malam, terang itu siang ya. Namun orang-orang kafir mempersekutukannya, dan orang-orang ingkar akan Allah, dia bersekutu, dia tidak percaya, dia malah menduakan Allah. Sudah jelas Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, malah pemahamannya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Allahu Akbar. Tidak ada di Al-Quran ya. Tidak ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, kecuali Allah Rabbul Alamin yang menguasai alam semesta ini. Dialah Allah Azza wa Jalla. Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Katakan kata Allah ini di Al-Quran ya. Bewarakan, bejakan
Siarkan Allah itu satu, wahid tunggal, hiji. Kalau kata bahasa Sunda mah hiji, tiada yang menyamainya. Siapa yang mau menyamai Allah Subhanahu? Tidak ada orang sedunia pun tidak akan bisa menyamai atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Mempersekutukan itu, menduakan Allah. Sudah jelas tadi saya katakan ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada orang yang mau menyamainya. Allahu akbar. Orang-orang kafir mempersekutukan sesuatu dengan menyembah patung, menyembah berhala, menyembah tapekong, arca, segala macam. Itu adalah sabilit tauhid, tidak boleh dilaksanakan. Menyembah hanya kepada Allah saja. Allahu ahad, huwallah, demi Allah. Menyembah harus kepada Allah satu saja, tidak boleh yang lain. Menyembah penciptaan Allah juga musyrik, tidak boleh. Menyembah kepada sebenarnya Nabi Isa atau Maryam atau itu sah, tidak benar. Saya membenarkan. Inilah kitab Quranul Karim yang akan menerobos ke jiwa ragamu untuk memberikan cahaya, untuk memberikan pikiranmu yang lagi amburadul, yang lagi paburabut, yang tidak jelas alam, tidak jelas tujuan kalian akan kemana. Hanyalah kepada jalan yang sasar, yang menuju jalan yang kiri, yaitu jalan sabilit tauhid, bukan sabil Allah, bukan jalan Allah menuju jalan ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa dia orang-orang yang telah engkau beri nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dialah para nabi dan rasul, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yakub, Zakaria, Yahya, Isa, sampai akhir Nabi Muhammad. Itulah jalan yang disebut jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang yang ridhoi Allah. Inilah jalan yang disebut jalan ihdinas siratal mustaqim, dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW ke atas sampai Nabi Adam. Itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jalan mereka. Dalam suratul Fatihah, bukan jalan mereka ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang telah engkau sesatkan. Siapa dia? Waktu zaman Nabi, menentang Nabi, mengkhianati Nabi, akan mencelakakan Nabi, akan membunuh Nabi, akan memerangi Nabi. Maka Allah tolong di waktu itu Raja Abraha mau perang, mau memerangi Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pada bawa gajah semua, Raja Abraha itu dimatikannya, dilemparkannya dari neraka, yaitu Sijil, ya, dari batu Sijil dari neraka. Maka akhirnya pada mati, pada kelenger, ya dia. Itulah orang-orang jalan yang dimurkai oleh Allah, itu jalan Raja Abraha, Raja Namrud, Raja Fir'aun, Lata, Manan, Uzza. Itu jalan yang sesat, yang disesatkan di dalam Al-Quranul Karim menurut Allah Subhanahu. Jangan dituruti itu semua, ya. Marilah kita semua untuk memahami kitabullah Al-Quranul Karim sesuai syariat Allah dan Rasulnya, dan syariat para alim ulama, syariat para al-muqrabin, as-suhada, as-solihin, al-ulama, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat jauh dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW di yaumil akhir. Alhamdulillah, bismillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dari saya Bapak Abdullah itu sekian saja tentang ngabuburit itu pakai kitabullah, pakai Al-Quran indah yang bermanfaat bagi badanmu, bagi keluargamu, dan bagi saudaramu. Ngabuburit kemana-mana, kadang-kadang ya Allah, orang-orang kadang pacaran. Allah, di bulan suci ini bersihkanlah jiwa ragamu, bersihkanlah panca indramu. Itu harus puasa semua, ya. Telinga puasa, mata puasa, mulut puasa, jangan ngomongin orang, hati puasa. Jaga ini semua, kita panca indra kita puasa. Insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan katsiran. Dari saya diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamu wal barakah wal karamah wasyafa'atun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.